juga di stempel. Apabila ada pengawas silakan ditandatangan oleh pengawas. Kalau ini sudah selesai, di scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu sekalian dengan saya pada video tutorial pengisian data EMIS Pendis semester genap tahun pelajaran 2020-2021. EMIS adalah Education Management Information System atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten nomor 2351 tahun 2021 perihal program bulan data pendidikan agama Islam yang dimulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni tahun 2021, bahwa guru pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia harus mengisi data EMIS sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan. Apabila Bapak dan Ibu tidak mengisi data EMIS, maka Kementerian Agama Republik Indonesia akan memberhentikan program dan bantuan bagi Bapak dan Ibu. Nanti akan saya simpan link surat pemberitahuan pada deskripsi video ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada pengisian data EMIS ini perlu sekali ketelitian, kehati-hatian, serta keakuratan data. Karena data EMIS ini terintegrasi dengan data Dapodik yang ada di Dinas Pendidikan, atau disinkronisasikan dengan data Dapodik yang ada di Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, isilah data EMIS ini sesuai dengan data yang kita miliki. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ikuti video tutorial yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tekan like, subscribe, serta tekan lonceng channel ini supaya berkembang lebih baik. Ikuti video tutorial yang akan saya sampaikan berikut ini. Langkah yang pertama untuk pengisian EMIS Pendis, ketik emispendis.kemenag.go.id, kemudian kita enter, klik login, dia akan muncul username dan password. Passwordnya adalah NIK atau nomor induk kependudukan, masukkan nik kita. Kemudian passwordnya apabila belum ada perubahan 123 123 123. Kebetulan saya di sini sudah menyimpannya, tinggal masuk. Selanjutnya ke profile. Di profil ini ada foto. Kita masukkan dengan cara mengklik ini. Apabila yang belum ada foto, caranya seperti ini, masuk ke file, all file, nah dimana disimpan foto kita. Kemudian KTP juga sama seperti tadi, dimasukkan KTP. Selanjutnya kita lihat data guru, ada NUPTK, biodata, dari mulai nik, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Selanjutnya alamat rumah juga diisi dari mulai kampung, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian nomor handphone, jarak tempuh. Apabila sudah lengkap, di submit, maka akan muncul tanda sukses. Dilanjutkan ke pendidikan, jenjang pendidikan. Perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, semua jenjang pendidikan diisi dari mulai sekolah dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Kalau di perguruan tingginya sampai S1, S2, S3 sesuai dengan yang pernah kita ikuti pendidikan atau sampai dengan ijazah terakhir atau pendidikan terakhir. Saya coba karena di sini alhamdulillah saya sudah mengisi. Saya coba untuk di sekolah dasar, diedit. Nah di sini
jenjang sekolahnya, nama sekolah, alamat sekolah, kemudian tanggal lulus, nomor ijazah, dilanjutkan dengan nama kepala sekolah. Apabila sudah selesai, Bapak Ibu di submit, ya, maka akan muncul tanda sukses. Sama juga berikutnya di jenjang SLTP, SLA, S1 dan seterusnya. Jangan lupa file scan ijazah dimasukkan, ya. Jangan sampai tidak dimasukkan, khawatir nanti ini bermasalah di konfirmasi. Kemudian selanjutnya tugas belajar. Tugas belajar ini diisi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sedang melaksanakan tugas belajar, apakah itu PPG atau tugas belajar yang lainnya sedang mengikuti jenjang studi lanjutan. Berikutnya ada diklat. Diklat pendidikan dan latihan. Diklat apa saja yang pernah kita ikuti. Apakah kita mau masukkan diklat prajabatan? Silahkan diisi di sini. Atau diklat-diklat yang lainnya yang sudah pernah kita ikuti. Saya di sini hanya memasukkan 2 diklat saja, yang ada sertifikat. Di sini saya memasukkan diklat sebagai contoh. Bapak Ibu diedit, pernah mengikuti diklat tingkat nasional dari Kementerian Agama, nama diklatnya, tahunnya, durasi jamnya, sertifikat, tanggal, nomor sertifikatnya sudah lengkap. Jangan lupa filenya dimasukkan dengan cara mengklik ini. Seperti yang tadi, apabila sudah selesai biasa di submit dan muncul tanda sukses. Berikutnya adalah sertifikasi. Sertifikasi apabila sudah lulus sertifikasi, ini harus diisi dengan tanda klik plus atau memang sudah ada. Di sini saya sudah mengisinya, tahun sertifikasi, kemudian status kepesertaan, melalui jalur apa, ya, apakah PLPG, portofolio, PPG dan yang lainnya. Kemudian nomor peserta, LPTK-nya, statusnya, nomor sertifikatnya, mata pelajaran sertifikasi juga harus diisi. Kemudian di bawahnya file sertifikatnya juga diinput. Apabila sudah selesai, di submit. Kemudian kepegawaian. Ada riwayat kepegawaian dan status. Nah, di sini riwayat kepegawaian dari mulai kita CPNS, PNS, golongan awal, apakah dimulai dari golongan 2A, 2B dan seterusnya. Kebetulan di sini saya mulai dari golongan 3A, maka diinput atau diisi sesuai dengan golongan awal. Dari mulai CPNS yaitu 3A, kita isi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Contoh misalkan 3A. Kemudian tanggal SK, nomor SK, instansi penerbit, kemudian TMT pangkat atau TMT golongan, jabatan, dan juga di sini gaji pokok harus diinput. Harus diisi. Apabila sudah lengkap, seperti biasa di submit dan akan muncul tanda sukses. Golongan-golongan berikutnya juga harus diisi sampai dengan SK golongan terakhir. Berikutnya status kita sebagai guru PAI, apakah PNS atau non PNS, diisi. Kemudian di sini ada pemerintah yang mengangkat atau instansi yang mengangkat, apakah pemerintah daerah, kemudian pemerintah atau Kementerian Agama atau kementerian yang lainnya, atau dari yayasan penyelenggara pendidikan.
silahkan diisi. Sudah selesai, di submit. Berikutnya adalah penugasan. Ini penugasan. Yang pertama ada tugas utama atau Satminkal. Cukup kita mengisi dengan memasukkan NPSN. Apabila kita input NPSN di sini, maka akan muncul sekolah kita. Seperti yang sudah saya lakukan, akan muncul Satminkal utama atau tugas utama. Kemudian tugas tambahan. Apabila kita mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau sebagai tugas tambahan lainnya, silahkan diinput di sini. Apabila tidak ada, tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya riwayat penugasan. Riwayat penugasan pernah kita tugas di sekolah mana saja. Tentunya berdasarkan SK mutasi. Saya di sini hanya menginput satu atau mengisi satu. Nah, seperti ini. Apabila sudah lengkap, silahkan di submit. Berikutnya adalah jadwal. Di dalam jadwal, karena kita sedang mengisi semester genap tahun pelajaran 2020-2021, di sini diedit, kemudian semester genap. Nah, dimasukkan SK KBM. Biasanya SK KBM itu ada 3 halaman. Halaman yang pertama lampiran 1 dan lampiran 2. Filenya dimasukkan seperti contoh yang tadi. Contoh yang awal kita cari di mana kita menyimpan SK KBM. Apabila sudah selesai, di submit, kemudian akan muncul tanda sukses. Nah, di samping edit ada jadwal, masih di penugasan. Di sini ada jadwal. Perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, apabila ini jadwal tidak diisi dengan lengkap, maka akan bermasalah di konfirmasi. Oleh karena itu, jadwal harus diisi dengan lengkap. Misalkan kita mengajar di 6 rombel atau 6 kelas, maka keseluruhan dari semua rombel, semua kelas harus diisi. Saya sudah mengisi, kemudian di sini saya akan mencontohkan. Misalkan di kelas 4. Di kelas 4, ya, jumlah siswa laki-lakinya ada berapa, siswa perempuannya ada berapa. Kemudian kita mengajar di hari Rabu misalkan, kemudian jumlah jamnya 4 jam. Dari mulai jam 7.30 sampai dengan jam 9.30. Sudah selesai, kita simpan filenya dengan mengklik tanda ini. Kemudian sudah selesai, di submit. Nah, akan muncul tanda sukses. Nah, ini Bapak Ibu pasti akan muncul ini tanda seperti ini. Diisi dengan lengkap, karena kalau tidak diisi ini akan bermasalah di konfirmasi, dan juga nantinya di berita acara tidak akan muncul jadwal mengajar kita. Selanjutnya ke in-passing. Nah, in-passing di sini silahkan diisi. Kebetulan saya belum mengisinya. Bapak Ibu silahkan mengisi in-passing yang sudah kita miliki atau SK-nya yang sudah ada. Berikutnya adalah organisasi. Keorganisasian di sini ada KKG, kemudian ada forum kerja guru, ada MGMP. Tingkatnya tingkat apa? Tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Status keaktifan, apakah kita masih aktif atau tidak. Jabatannya, kebetulan saya di sini mengisi sebagai ikut organisasi di KKG tingkat kabupaten. Jabatannya kita diisi di sini. Kemudian SK-nya atau tanggal bergabung di organisasi. Apabila sudah selesai, di klik submit.
Berikutnya ada NRG. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus sertifikasi dan sudah memiliki SK NRG, nomor NRG, silakan diisi di sini. Dengan cara mengedit status NRG-nya, apakah memiliki NRG atau tidak, nomor NRG-nya, nomor SK-nya, kemudian tanggalnya, dan juga filenya. Kalau belum punya filenya, silakan cari di Google atau di browsing. Silakan ada di sana. Apabila sudah lengkap, di submit. Karya tulis ilmiah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karya tulis ilmiah apabila kita mau mengajukan kenaikan pangkat atau kenaikan golongan, biasanya harus dilengkapi persyaratannya dengan karya tulis ilmiah atau penelitian tindakan kelas. Ini bisa diinput di sini. Atau kita bagi yang sudah sarjana punya karya tulis ilmiah, skripsi, tesis atau yang lainnya, silakan input di sini. Kebetulan di sini saya hanya mengisi 2 karya tulis ilmiah, yaitu PTK dan tesis. Ini PTK, kemudian ini tesis, diinput di sini. Caranya silakan diedit, kemudian hasil penelitian, judulnya, tahunnya, biayanya, dan lain sebagainya. Apabila sudah lengkap, silahkan di submit. Terakhir adalah penghargaan. Apabila Bapak dan Ibu pernah mendapatkan penghargaan, silahkan isi di sini dengan cara mengklik tanda plus. Nah, itulah Bapak Ibu pengisian emis pendis semester genap tahun 2020-2021. Sebelum dikonfirmasi, silahkan dilihat kembali dari mulai profil sampai dengan penghargaan, pendidikan, kepegawaian, penugasan, jadwal, dan yang lainnya. Silahkan di cross check kembali sebelum dikonfirmasi. Apabila sudah dipastikan benar, silahkan diklik konfirmasi. Nah, akan muncul seperti ini. Ini konfirmasi. Sudah kita klik, maka akan muncul tanda bukti updating data emis. Ini ada 4 halaman. Nah, ini Bapak Ibu, silahkan kita cross check kembali sebelum ini di upload ya. Nah, di sini ada yang muncul nama kepala sekolah, ada yang muncul nama kepala sekolah beserta dengan nomor induk pegawainya atau dengan NIP-nya, ada yang tidak muncul. Bagaimana ini supaya muncul? Kita nanti akan kembali lagi ke halaman awal, yaitu dengan mengetik emis.kemenag.go.id, atau nanti saya akan membuatkan kembali video tutorialnya bagaimana mengisi atau menginput nama kepala sekolah beserta dengan NIP-nya. Kemudian selanjutnya ini di print out, ditandatangan oleh kepala sekolah dan juga di stempel. Apabila ada pengawas, silakan ditandatangan oleh pengawas. Kalau ini sudah selesai, di scan kembali. Bagaimana cara memasukkannya? Ini kan tidak muncul. Nah, ini klik tanda 3 baris di sini. Kemudian di sini akan muncul AB atau upload berita acara. Klik di sini. Nah, kemudian ada, karena kebetulan alhamdulillah saya sudah memasukkan di sini berita acara, sudah ditandatangan oleh kepala sekolah, kemudian sudah di-scan dan sudah di-upload di sini. Silakan Bapak Ibu melakukan hal yang sama di file mana SK atau tanda scan berita acara kita simpan. Demikian video tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan arahan serta bimbingannya.
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurus KKG PAI Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan support dan motivasinya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah like, share, subscribe, serta tekan lonceng channel ini sehingga mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.